Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dicintai Allah SWT, gimana belajarnya kemarin pas di rumah? Wah, mungkin ada yang susah, ada yang pusing, tapi insya Allah Allah balas kebaikannya. Karena kalian sudah belajar bagus, sudah belajar baik, walaupun hanya di rumah. Mungkin ada yang kesusahan, nanya guru susah, tapi nggak masalah. Insya Allah yang kalian pelajari dari awal sampai akhir, baik pas sebelum pandemi atau saat pandemi, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah bulan depan kemungkinan kita akan memasuki tahap pelajaran baru. Nah, niatnya, kalau mau tanya nih, niat belajarnya buat apa sih? Ada yang niatnya ini nggak? Misalkan niat belajar cuma buat main. Ada yang niat belajarnya cuman karena disuruh orang tua. Ada yang niat belajarnya karena ya pengen sekolah aja, karena malu kalau nggak sekolah. Ada nggak yang niatnya seperti itu? Nah, kalau ada adik niatnya seperti itu nggak masalah, wajar. Kenapa? Karena yang namanya niat di awal, kalau misalkan belum terbiasa niat karena Allah, itu nggak masalah. Yang penting selalu perbaiki niat hingga niatnya karena Allah. Nah, sekarang bayangin, kita ini semua belajar buat apa sih? Coba adik-adik, coba tanya diri sendiri. Kenapa sih kita harus belajar? Apakah kita belajar supaya nilainya bagus? Terus kalau nilainya bagus ngapain? Apakah belajar supaya pinter? Terus kalau pinter ngapain? Apa karena niat belajarnya supaya biar kaya? Terus kalau mau kaya ngapain? Nah, karena itu kita harus tahu tujuan kenapa kita harus belajar. Kalau cuma pintar, orang yang tidak beriman juga bisa. Ya, kalau cuma pintar, orang yang tidak beriman juga bisa. Kalau cuma niatnya untuk supaya sukses, ya orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama juga bisa sukses. Jadi niatnya jangan hanya sekedar itu. Kita harus tahu kenapa kita harus belajar. Kenapa? Kalau belajar cuma pintar, nggak usah sekolah. Kalau niatnya cuma buat pintar, bisa aja nyari di internet, nyari di YouTube. Kalau mau cari kaya, di YouTube juga ada cara-cara tutorial bisnis, tutorial supaya meningkatkan penghasilan dan sebagainya. Jadi kalau niatnya hanya itu, nggak usah belajar. Nah, karena itu, kita harus kuatkan. Belajar itu niatnya karena apa sih? Sekarang kita bahas satu-satu di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kenapa kita harus belajar? Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, di sini kita harus tahu bahwa semua muslim di sini harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, di dalam menuntut ilmu ada yang wajibnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dan kita harus tahu. Kenapa menuntut ilmu wajib? Contoh ya. Misalkan kalian sholat. Kalian tahu bahwa harus sholat 5 waktu. Akhirnya kalian sholat seperti ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak kalau kayak gitu? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kita nggak tahu ilmunya, gimana supaya sah dan sebagainya. Ataupun kehidupan sehari-hari. Kalian masang gas nggak mungkin bisa kalau nggak tahu ilmunya. Oh, kalau masang gas harus seperti ini tutorialnya. Kalau misalkan gasnya copot harus seperti apa. Kalau gasnya habis harus seperti apa. Itu kan ilmu juga. Jangankan yang ibadah, yang keseharian aja harus butuh ilmu. Mau naik motor, pasti ada yang ngasih tahu. Ya, oh ini harus seperti ini. Oh ini untuk ngerem. Oh ini ada starter. Oh itu ada standar dan sebagainya. Pasti kalian harus dikasih tahu atau diberi ilmu. Karena itu ilmu sangat penting. Makanya wajib. Ya. Nah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu contohnya seperti apa? Pertama, sholat. Sholat karena hukumnya wajib, maka ilmu untuk sholat itu wajib. Ya. Zakat, puasa, haji dan sebagainya, dan syahadat, ya. Itu rukun-rukun wajibnya. Jadi
yang wajib-wajib seperti itu harus tahu ilmunya. Kenapa? Kalau ilmunya salah, maka tidak sah. Makanya kenapa ilmu itu sangat penting. Ya. Pertama, sholat, ya, atau ibadah-ibadah. Terus yang kedua, pekerjaan. Nanti suatu saat kalian harus bekerja, ya. Bekerja itu wajib nanti hukumnya ketika sudah dewasa. Nah, ilmunya harus ada nggak? Ya harus ada ilmunya. Kalian kalau misalkan mau jadi YouTuber, ya harus tahu ilmunya gimana supaya jadi YouTuber yang baik. Kalau kalian mau jadi misalkan mau menjadi dosen atau menjadi guru, ya harus tahu ilmunya. Gimana supaya ilmunya bisa didapat untuk menjadi sesuai yang kalian inginkan. Mau jadi dokter, sepak bola, dan sebagainya. Nah, jadi karena pekerjaan itu wajib nantinya, maka ilmu untuk bekerja itu, maka ilmu untuk mendapat pekerjaan itu wajib. Ya, terutama laki-laki. Sedangkan kalau perempuan, ya, perempuan walaupun misalkan nanti kalau menikah kalian akan dibiayai gitu ya sama suami, dinafkahi, tapi kalau belum dan sudah dewasa, ya harus kerja juga. Apalagi kalau misalkan keluarga lagi butuh, maka bisa jadi perempuan juga wajib untuk bekerja. Gitu ya. Karena itu ilmu untuk mendapat pekerjaan itu wajib. Ya, walaupun itu namanya wajib kifayah. Kenapa? Karena tidak semuanya pekerjaan harus kita kuasain. Pusing nanti. Kalian mau jadi misalkan main bola. Pemain bola sambil masak. Ya nggak bisa gitu kan. Kerjaan main bola, kerjaannya masak, kerjaannya misalkan jadi dosen. Semua pekerjaan dikuasai. Nggak bisa. Hanya salah satu aja. Makanya kenapa hukumnya fardu kifayah. Jadi kalian hanya wajib mengerjakan salah satu yang kalian bisa kerjakan. Kalian kemampuannya apa, kerjakan di situ. Misalkan kalian hobinya masak, ya udah buat bisa menjadi koki atau buat restoran dan sebagainya. Atau misalkan kalau kalian ingin menjadi politikus, nah berarti kan harus tahu ilmu gimana ilmu menjadi politiknya, ilmu politiknya harus tahu, ilmu untuk kekuasaan harus tahu, ya, dan sebagainya. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran untuk persyaratan dan adab-adabnya. Contoh, adab jualan, mau jadi pembisnis, ilmu jualan ada, tapi halal haramnya harus tahu. Karena itu ilmu itu menjadi wajib. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan yang wajib-wajib, maka ilmu pun akan mengikuti, menjadi wajib pula, gitu ya. Adapun ilmu yang sunnah, misalkan kalian ingin belajar sholat sunnah gerhana, nah ilmunya juga menjadi sunnah. Jadi sesuai dengan hukumnya. Jika pekerjaan itu hukumnya wajib, maka ilmunya menjadi wajib. Jika hukumnya menjadi sunnah, maka ilmunya menjadi sunnah. Rasulullah pernah bersabda, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, belajarlah. Karena belajar itu hukumnya menjadi wajib. Ya, apalagi kalau belajar sudah di sekolah. Apalagi kalau sudah ada kesepakatan. Namanya kesepakatan maksudnya sudah daftar ulang, sudah tanda tangan. Berarti sudah sepakat dengan sekolah itu. Berarti belajarnya menjadi wajib. Karena kita sudah harus mentaati aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Apa sih keutamaan berilmu? Yang kedua, menuntut ilmu akan memudahkan kita menuju surga dan dosa-dosa kita diampuni. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang berliku untuk menuntut ilmu, maka setiap langkahnya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan para malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk ridho. Dan sesungguhnya yang berilmu, benar-benar bersungguh-sungguh dalam berilmu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya, diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua penduduk langit memohon ampun kepada para penuntut ilmu yang benar-benar yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud.
Nah, jadi kalau kita benar-benar menuntut ilmu bersungguh-sungguh, ya, ada syaratnya ya, bersungguh-sungguh. Jadi kalau belajar jangan setengah-setengah, harus bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka setiap langkah kita menuju tempat ilmu itu akan membuat kita dimudahkan langkahnya ke surga. Gimana? Enak nggak kalau kita belajar? Enak. Jadi kalau kita belajar, setiap langkah kita menuju sekolah, atau setiap kilometer, atau setiap sentimeter saat kita berjalan, itu pasti diampuni dosa-dosanya. Nah, cara ngitungnya Allah yang maha tahu. Yang pasti ini dalam hadis setiap langkah akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Dan yang paling bagusnya apa tadi? Semua penduduk langit akan memohon ampun, akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu tersebut jika benar-benar menuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh. Nah, enak kan kalau kita belajar? Jadi belajar itu jangan niatnya ya. Belajar itu niatnya jangan hanya sekedar cuman santai-santai, cuma buat pintar supaya sukses. Karena nanti bisa jatuhnya kecewa. Contoh, belajar pengen pintar. Ternyata nggak pintar. Kecewa, akhirnya jadi malas belajar. Belajar cuma pengen dapat nilai. Akhirnya malah jadi nyontek, malah jadi maksiat. Karena apa? Karena niat belajarnya mungkin salah. Gitu ya. Jadi kalau niat belajarnya bagus karena Allah, insya Allah kita akan mendapat keutamaan-keutamaan. Contoh yang tadi yang pertama adalah menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua, dimudahkan langkahnya ke surga dan diampuni dosa-dosanya. Oke, baik. Yang ketiga, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, sekali lagi, Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan dengan beberapa derajat. Allah meninggikan orang beriman. Ini udah ditinggikan orang beriman nih. Sudah ditinggikan. Nah, tapi ketika orang berilmu ditinggikan, ada kalimat beberapa derajat. Artinya ditinggikannya lebih dibanding orang yang beriman. Bahkan kalau kata beberapa ulama, bedanya orang yang beriman biasa dengan orang yang berilmu sambil beriman, maka itu bedanya seperti 1000 bulan amalannya. Orang yang beriman sama orang yang memakai ilmu dalam imannya. Berarti tingginya sangat, ya, derajat itu sangat tinggi. Jadi, ketika kita beriman dengan ilmu yang cukup, maka Allah akan ditinggikan derajatnya. Contohnya Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman pernah diminta sama Allah, pada ditanya, wahai Nabi Sulaiman, kamu mau harta atau ilmu? Ya, wahai Nabi Sulaiman, kamu mau harta atau ilmu? Maka Nabi Sulaiman menjawab ilmu. Dengan itu Allah kasih ilmu yang luas sehingga Nabi Sulaiman menjadi orang yang terkaya. Setelah diberi ilmu, maka tidak hanya kekayaan yang didapat, tapi juga pertama apa? Allah membuat Nabi Sulaiman bisa memimpin angin, bisa berbicara dan menguasai jin, ya, bisa berbicara dengan binatang. Istrinya pun jumlahnya 100. Coba bayangin, itu karena ilmu. Jadi Allah karena kasih ilmu, sehingga dikasih tahu, ini ilmu menguasai angin, ini ilmu menguasai jin, ini ilmu menguasai binatang, dan sebagainya. Ini ilmu menguasai istri, gitu kan. Ya seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu membuat derajatnya semakin tinggi. Makanya kalau ditanya, harta atau ilmu, ya lebih baik ilmunya dulu. Nah, di sini juga saya pernah bercerita tentang harta dan ilmu. Ya, kalau nggak tahu ilmu manajemen keuangan, itu uang yang kalian dapatkan itu bisa habis terus. Dulu pernah ada cerita, ada orang yang dapat uang 2 miliar. Orang dapat 2 miliar. Terus, setelah itu, 6 bulan kemudian, orang yang memberi 2 miliar itu datang ke orang yang dapat hadiah itu. Ternyata apa yang terjadi? Orang itu kan awalnya miskin ya. Sebelum mendapat 2 miliar dia awalnya miskin. Akhirnya dapat 2 miliar. 6 bulan kemudian ternyata tetap miskin. Kenapa? Karena nggak tahu ilmu manajemen keuangan.
Setelah dapat 2 miliar, dia langsung beli mobil, beli rumah, dan sebagainya. Terus nggak tahu gimana ngelolanya. Uangnya habis buat beli barang-barang, buat konsumsi, dan sebagainya. Ketika uangnya habis, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya mobilnya yang dia udah beli dijual lagi, rumahnya dijual lagi. Akhirnya kembali seperti semula, menjadi orang miskin. Itu kenapa alasannya? Karena ilmunya nggak ada. Ilmu manajemen keuangan dan sebagainya. Karena itu, ilmu bisa meningkatkan derajat lebih tinggi. Iman aja tidak cukup. Kaya aja tidak cukup dan sebagainya. Ya. Makanya kenapa dibandingkannya dengan iman? Ilmu dengan iman aja lebih tinggi ilmu. Ilmu orang, tapi ilmunya dengan iman ya. Ilmu dengan iman aja lebih tinggi ilmu. Apalagi ilmu dengan harta atau apalagi ilmu dengan yang lainnya. Karena itu ilmu derajatnya akan tinggi. Bahkan kalau kita sebagai manusia, kalau kita berilmu sebelum beramal, terus-terusan seperti itu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Itu yang ketiga. Dah, yang keempat seperti apa? Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.